request the Tisarana and Panchasila together. All the participants, please raise your hand and we recite respectfully. Okasa ahang bante samsara vatta dukhato mocanathaya ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang Yetha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukkhato mocanathaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang Yetha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukkhato mocanathaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang Yetha me bhante. Yamahang vadami tang vadita. Ahang bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, dutiyampi sanghang saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana-gamanang paripunang Amahante bhante anatipata tipata veramani veramani samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu micacara veramani sikkhapadam samadhiyami mudawada veramani sikkhapadam samadhiyami Surameraya Maja Pamadatthana
Veramani Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Amadina Sambadita. Amadhande. Amma Today, 20th of December, I would like to share the Sati Sutta from Samyutta Nikaya Nidana Vagga Pali and explain the importance of practicing Satipatthana Vipassana meditation based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. hari ini, tanggal 20 Desember tahun 2020, Sayadaw ingin membagikan Sati Sutta dari Samyutta Nikaya Nidana Vagga Pali dan menjelaskan tentang pentingnya berlatih meditasi Satipatthana Vipassana berdasarkan tulisan yang ditulis oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw. On this occasion, I also would like to share three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Dalam kesempatan ini, Sayadaw juga ingin membagikan 3 hal catatan khusus yang berharga dari Mahasi Sayadaw. Yang Sayadaw pertimbangkan akan dapat memberi manfaat bagi latihan Anda. Number one, no one can know for sure whether they will die tomorrow. Therefore, without delaying until tomorrow or the day after, we should practice Vipassana meditation today on this very day. Pertama adalah tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apakah mereka akan meninggal besok. Oleh karena itu, kita harus berlatih meditasi Vipassana hari ini, saat ini juga tanpa menunda hingga besok atau lusa. Number two, the most important thing is to be mindful of the true nature of what is arising. Yang kedua adalah hal terpenting adalah untuk berperhatian murni terhadap sifat alami dari apapun yang muncul. Number three, there should be no gaps or breaks in mindfulness. Mindfulness must be maintained continuously. Yang ketiga, dalam berperhatian murni haruslah tanpa jeda atau tanpa terputus. Perhatian murni harus dijaga agar berlangsung terus-menerus. What kind of analogy did the Buddha give
to encourage bhikkhus to hurry to eradicate Sakaya Deity in the Sati Sutta. Perumpamaan apakah yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu untuk bergegas menghapus Sakaya Ditti dalam Sati Sutta? Satiya Wiya Omato Desha Manowa Mataki Sakaya Deity Bahanaya Sato Bhikkhu Paribaji. This means just as a person whose chest has been pierced by a spear would hurry to pull it out and treat the wound, just as a person whose head is on fire would hurry to extinguish it. The monk or the person who sees the danger of the rounds of rebirth samsara and wants to practice to be free from it. Being mindful should hurry to strike in order to eradicate the wrong view of self, Sakaya Deity. Satya Wiya Omato, Daya Manoa Matake, Sakaya Ditti Pahanaya, Satto Bhikkhu Paribaje. Yang artinya, seperti seorang yang dadanya tertusuk tombak akan dengan segera mencabutnya keluar dan mengobati lukanya. Demikian pula, seperti seorang yang kepalanya terbakar api akan bergegas memadamkannya. Bhikkhu atau seorang yang melihat bahaya dari lingkaran kelahiran kembali atau samsara dan berkeinginan untuk berlatih agar terbebas dari lingkaran ini, dengan perhatian penuh segera berjuang untuk menyingkirkan pandangan salah tentang diri atau saya diri. How important is it to be free from Sakaya Deity? If one is free from Sakaya Deity, however, one will no longer be reborn in the four lower realms. If one is reborn in the human or deva realms, it will not be more than 7 times. At the most, it will only be 7 existences. In the 7th existence, one will attain rahaship and enter into Pranivana. If one is reborn in the Brahma realms, one will attain rahaship and enter into Pranivana there. Apa pentingkah untuk terbebas dari Sakaya Ditti? Jika bebas dari Sakaya Ditti, maka ia tidak akan terlahir di 4 alam rendah. Jika ia dilahirkan di alam manusia atau alam dewa, maka kelahirannya tidak akan lebih dari 7 kali. Paling banyak hanya akan 7 kelahiran. Pada kelahirannya yang ke-7, ia akan mencapai kearahatan dan masuk ke dalam parinibbana. Jika seseorang dilahirkan di alam Brahma, maka ia akan mencapai tingkat kearahatannya dan memasuki parinibbana di alam tersebut. Therefore,
the most important thing is to uproot Sakaya Ditti with the realization of noble path, Ariya Magga, because this is the most important thing. The Buddha taught that being mindful, one should hurry to eradicate Sakaya Ditti with the noble path. Oleh karena itu, paling penting untuk dilakukan adalah mencabut Sakaya Ditti melalui perealisasian jalan mulia atau Arya Magga. Karena hal ini merupakan hal yang terpenting, Sang Buddha mengajarkan bahwa dengan penuh perhatian, seseorang harus dengan segera menghapus Sakaya Ditti melalui jalan mulia. What is Sakaya Ditti? The wrong view or belief that the mental and physical aggregates that clearly exist are self or I is Sakaya Ditti. The Pali word Sakaya Ditti is a compound of three components, Sa, Kaya, and Ditti. Sa means clearly existing. Kaya means a group or aggregation. And Ditti means wrong view or wrong belief. Sa and Kaya put together result in the word Sakaya. It means a group or aggregation of physical and mental phenomena that clearly exist. The wrong view that these physical and mental phenomena that clearly exist are self, I, or a being is called Sakaya Ditti. Apakah Sakaya Ditti itu? Pandangan atau kepercayaan salah yang menganggap bahwa kumpulan dari mental dan fisik yang ada secara nyata ini sebagai diri atau aku adalah Sakaya Ditti. Dalam kata Pali, Sakaya Ditti terdiri dari 3 gabungan kata, Sa, Kaya, dan Ditti. Sa berarti terwujud secara nyata. Kaya berarti kelompok atau kumpulan. Dan Ditti berarti pandangan salah atau kepercayaan yang salah. Sa dan Kaya digabungkan bersama menghasilkan kata Sakaya, yang berarti kelompok atau kumpulan dari fenomena fisik dan mental yang ada secara nyata. Pandangan salah yang menganggap fenomena fisik dan mental yang ada secara nyata ini sebagai diri, aku, atau makhluk, inilah yang disebut sebagai Sakaya Ditti. How does Sakaya Ditti arise? When seeing. What is evident at the moment of seeing? One sees because there are the eyes. If there are no eyes, can one see? No, one cannot see. Therefore, at the moment of seeing, the physical eye clearly exists. Then one sees because there is a visible object. Can one see if there is no object? No, one cannot see. Therefore, the visible object also exists.
there is no special need to mention that the seeing consciousness also exists. Therefore, at the moment of seeing, there are the physical eye, the visible object, and the seeing. These three clearly exist. Among these three, the eye and the visible object are physical phenomena, rupa. They cannot know anything by themselves. When they encounter opposing conditions, they can change in some way. Bagaimana sakaya diti ini muncul ketika proses melihat terjadi? Apa yang terungkap secara jelas pada saat proses melihat terjadi? Seseorang melihat karena adanya mata. Jika tidak ada mata, dapatkah seseorang melihat? Tidak, ia tidak akan dapat melihat. Oleh karena itu, pada saat melihat, mata jasmani ada secara nyata. Kemudian seseorang dapat melihat karena adanya objek yang dapat dilihat. Dapatkah seseorang melihat tanpa adanya objek? Tidak, tak seorang pun dapat melihat tanpa adanya objek. Karenanya objek yang dapat dilihat juga nyata ada. Tidak perlu dijelaskan secara khusus bahwa saat itu kesadaran melihat pun hadir. Oleh karena itu, pada saat melihat, ada mata jasmani, objek yang dapat dilihat, dan kesadaran melihat. Ketiga hal ini hadir secara nyata. Dari ketiga hal tersebut, mata dan objek yang dapat dilihat adalah fenomena fisik atau rupa. Mereka sendiri tidak mampu mengetahui apapun. Ketika mereka bertemu dengan kondisi yang berlawanan, mereka dapat berubah dalam beberapa cara. Therefore, the eye and visible object are called rupa. It means that they are dhammas that can change when encountering opposing conditions, such as heat or cold. However, for easy understanding, they can be called anaramana dhammas that cannot take or know objects. The seeing consciousness, however, is mental phenomenon that is able to know objects. Oleh karena itu, mata dan objek yang dapat dilihat disebut rupa. Artinya adalah mereka merupakan dhamma yang dapat berubah ketika bertemu dengan kondisi yang berlawanan seperti panas atau dingin. Tetapi untuk memahaminya secara mudah, mereka dapat disebut sebagai anaramana, dhamma yang tidak dapat mengambil objek atau mengenali objek. Berbeda halnya dengan kesadaran melihat yang merupakan fenomena mental. Ia mampu mengetahui objek. Therefore, at the moment of seeing, the eye and the visible object called rupa and the seeing consciousness called nama. These mental and physical phenomena clearly exist. Ordinary people think of these as a living self or I. This wrong view of mental and physical aggregates as a self or I
is Sakaya Deity. Maka pada saat melihat, mata dan objek yang terlihat disebut rupa, dan kesadaran melihat disebut nama. Fenomena mental dan fisik ada dengan jelas. Orang awam berpendapat bahwa hal-hal tersebut sebagai suatu diri yang hidup atau aku. Pandangan salah yang menganggap kelompok mental dan fisik ini sebagai diri atau aku adalah Sakaya Ditti. How does clinging to self, Sakaya Deity, arise during seeing? The eyes, as well as the entire body, are thought of as I. The seeing consciousness is also taken as I. I am seeing, seeing is me. When seeing one's hand, one thinks that I see myself. The object of seeing is also one's self. The I, the seeing consciousness, in the object of seeing, all three are taken as I. This is Sakaya Deity. When seeing others, one thinks that one sees a person, a woman, a man, etc. A living self or being. This is also Sakaya Deity. Beginning with seeing consciousness or other consciousness, as well as the whole body, are clung to as self. The I, the visible object, the seeing consciousness, all three together are taken as a self or a being. Bagaimana kemelekatan pada diri muncul pada saat melihat. Mata seperti juga seluruh tubuh dianggap sebagai aku. Kesadaran melihat juga dianggap sebagai aku. Aku melihat, yang melihat adalah aku. Ketika melihat tangannya, ia akan berpikir bahwa aku melihat diriku sendiri. Objek yang dilihat adalah juga dirinya sendiri. Mata, kesadaran melihat, dan objek yang dilihat, ketiganya dianggap sebagai aku. Inilah Sakaya Ditti. Ketika melihat orang lain, ia beranggapan bahwa ia melihat seseorang, perempuan, lelaki, dan sebagainya. Suatu diri yang hidup atau makhluk hidup. Ini juga merupakan Sakaya Ditti. Dimulai dari kesadaran melihat, kesadaran lainnya juga seluruh tubuh dilekati sebagai diri. Mata, objek yang dapat dilihat, kesadaran melihat, secara bersamaan ketiganya dianggap sebagai diri atau makhluk. How can we be free from the wrong view of self, Sakaya Deity? It is difficult to be free from this clinging to self, Sakaya Deity. In ordinary people, this clinging exists. For people who have studied Abhidhamma, this clinging to self can be said to be somewhat reduced. However, they are not totally free from it yet.
Bagaimana kita bisa terbebas dari pandangan salah akan diri ini? Sulit untuk melepaskan kemelekatan terhadap diri atau sakaya diti. Pada umumnya, orang melekat pada diri ini. Bagi mereka yang telah belajar abhidhamma, kemelekatan terhadap diri ini dapat dikatakan berkurang. Tetapi mereka belum sepenuhnya terbebas dari kemelekatan terhadap diri ini. One cannot be free from clinging to self only through book knowledge, Suttamaya Jnana. Only through experiential knowledge, Bhavanamaya Jnana, that continuously notes and knows every seeing, hearing, touching, thinking, with every experiential knowing of non-self. Can one be free from this clinging to self? However, when one is not noting and knowing, this clinging to self will arise again. One is completely free from this clinging only when the noble path is reached. One must eradicate this clinging with vipassana insight knowledge by noting and knowing until the noble path arises. Seseorang tidak dapat terbebas dari kemelekatan terhadap diri semata-mata melalui pengetahuan yang didapat dari buku saja atau Sutta Maya Jnana. Hanya melalui pengetahuan yang didapat dari pengalaman langsung atau Bhawana Maya Jnana yang mencatat dan mengetahui atau menyadari secara berkesinambungan setiap melihat, mendengar, menyentuh, berpikir, diiringi dengan pengetahuan melalui pengalaman langsung akan tanpa diri. Seseorang dapat terbebas dari kemelekatan terhadap diri. Hanya saja, ketika dia tidak mencatat dan mengetahui atau menyadari, kemelekatan atas diri ini akan timbul kembali. Seseorang dikatakan terbebas sepenuhnya dari kemelekatan ini hanya pada saat tercapainya jalan mulia. Seseorang harus melenyapkan kemelekatan ini melalui pengetahuan pandangan terang vipassana dengan mencatat dan mengetahui atau menyadari hingga jalan mulia ini timbul. Who does not have strong clinging to Sakaya Ditti because of hearing the Buddha's teaching, for the person who is able to understand that seeing, hearing, etc. are only mental and physical phenomena that are continuously arising and passing away. This clinging to I and self is not very strong. It is reduced a little bit. The clinging is not too extreme for those who have not heard the Buddha's teaching and have no understanding. However, the clinging to self in I rises very strongly. They think that a living self or I really exists. Some even think that a soul exists. They think that at death, the soul departs.
And when reborn, the soul enters into the baby's body. Thinking in this way is clinging to the wrong view of self, Sakaya Ditti. Siapakah yang tidak memiliki kemelekatan kuat terhadap Sakaya Ditti? Dikarenakan mendengarkan ajaran Sang Buddha, mereka yang mampu mengerti bahwa melihat, mendengar, dan sebagainya hanyalah merupakan fenomena mental dan fisik yang muncul dan tenggelam tanpa henti, kemelekatan terhadap aku dan diri menjadi tidak terlalu kuat, akan sedikit berkurang. Kemelekatan tidak terlalu ekstrim. Bagi mereka yang belum pernah mendengar ajaran Sang Buddha dan tidak memiliki pemahaman, kemelekatan terhadap aku dan diri muncul dengan sangat kuat. Mereka beranggapan bahwa diri yang hidup atau aku benar-benar ada. Beberapa bahkan berpikir bahwa jiwa itu ada. Mereka berpendapat bahwa saat meninggal, jiwa akan pergi dan kemudian lahir kembali. Jiwa masuk ke dalam tubuh seorang bayi. Memiliki pemikiran demikian adalah kemelekatan terhadap pandangan salah atas diri, Sakaya Ditti. Why is the eradication of Sakaya Ditti the most important thing? As long as Sakaya Ditti exists for that entire time, after performing unwholesome actions, one can be reborn in the four lower realms. It can be said that the doors of the lower realms are open. Therefore, it is extremely important to eradicate Sakaya Ditti. If one can uproot Sakaya Ditti with Sotapatti path knowledge, one will never again fall down into the four lower realms. One also no longer performs unwholesome actions that will lead to rebirth in the four lower realms. Mengapa pelenyapan Sakaya Ditti merupakan hal yang terpenting? Selama Sakaya Ditti masih ada, maka di sepanjang waktu setelah melakukan perbuatan buruk, seseorang dapat dilahirkan di 4 alam rendah. Dapat dikatakan bahwa pintu alam rendah terbuka. Oleh karena itu, benar-benar sangat penting untuk menyingkirkan Sakaya Ditti ini. Jika seseorang dapat mencabut Sakaya Ditti melalui pengetahuan jalan Sotapatti, seseorang tidak akan pernah lagi jatuh ke 4 alam rendah. Ia juga tidak akan lagi melakukan perbuatan buruk yang akan bisa membawanya terlahir kembali di 4 alam rendah. Unwholesome karma that was done previously also cannot cause one to be reborn in the four lower realms. The doors to the lower realms will be closed, or the suffering that one will have
experienced after being reborn in the lower realms will also be extinguished. This is not yet all. Even good rebirths in the human and deva realms will not occur more than 7 times. All the suffering of aging, sickness, and death, etc., that would have been encountered beyond 7 existences will also be extinguished. Within 7 existences, after realizing Arhata path improvement, one will realize Nirvana that extinguishes all suffering. Karma buruk yang telah dilakukan sebelumnya juga tidak mampu menyebabkannya dilahirkan di 4 alam rendah. Pintu alam rendah akan tertutup. Semua penderitaan yang seharusnya akan dialaminya bila terlahir di alam rendah juga akan padam. Bukan hanya ini saja. Bahkan kelahiran yang baik di alam manusia dan alam dewa tidak akan terjadi lebih dari 7 kali. Semua penderitaan dari usia tua, penyakit, kematian, dan sebagainya yang seharusnya akan dialami melebihi 7 kali kelahiran juga terpadamkan. Dalam 7 kali kelahiran, setelah mencapai jalan dan buah pada tataran arahat, ia akan merealisasi nibbana yang memadamkan semua penderitaan. Why should we hurry to eradicate Sakaya Deity? Therefore, the most important thing is to eradicate Sakaya Deity. The Buddha taught the person who sees the danger of the rounds of rebirth, samsara, and wants to practice to be free from it. Being mindful should hurry to strike in order to eradicate the wrong view of self, Sakaya Deity. Mengapa kita harus bergegas untuk melenyapkan Sakaya Deity? Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah melenyapkan Sakaya Deity. Sang Buddha mengajarkan, seseorang yang melihat bahaya dari lingkaran kelahiran kembali, samsara, dan berlatih dengan keinginan untuk terbebas darinya, dengan penuh perhatian harus bergegas berjuang dengan tujuan melenyapkan pandangan salah atas diri, Sakaya Deity. A person who has been pierced by a spear should not act slowly with delay. He should exert effort to pull out the spear as quickly as possible and treat the wound. A person whose head is on fire should exert effort to immediately extinguish it. Similarly, in eradicating Sakaya Deity, one should immediately make effort to quickly extinguish it. Why is this? Because one does not know for sure how long one will live, or on which day, at what time,
one will die. Before one dies, when there is still time, one can eradicate this wrong view, Sakaya Deity. Orang yang tertusuk tombak tidak akan bergerak lamban dan perlahan. Ia seharusnya mengerahkan segenap usaha dan energinya untuk menarik tombak secepat mungkin dan mengobati lukanya. Orang yang kepalanya terbakar api akan mengerahkan usahanya untuk segera memadamkannya. Sama halnya, dalam melenyapkan Sakaya Deity, seseorang harus dengan segera mengerahkan segenap usahanya untuk dengan cepat memadamkannya. Mengapa demikian? Karena seseorang tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa lama lagi ia akan hidup, atau pada hari apakah ia akan mati. Sebelum meninggal, ketika masih ada kesempatan, ia dapat menghapus pandangan salah ini. Why should we practice Vipassana meditation on this very day? With ardent effort, Samapadana, that can triumph and extinguish the mental defilements. One should practice Vipassana meditation this very day without putting it off until tomorrow or the day after. Why? Who knows for sure if they will die tomorrow? There are many things that can cause death, such as disease, poison, weapons, etc. We cannot make any appointment with the king of death, nor offer him bribes, nor gather any army to resist him. No one can know for sure whether they will die tomorrow. Therefore, without delaying until tomorrow or the day after, we should practice Vipassana meditation today on this very day. Mengapa kita harus berlatih meditasi Vipassana pada saat ini juga? Dengan usaha yang keras, Samapadana, yang dapat mengeringkan dan menekan kekotoran-kekotoran batin, seseorang harus berlatih meditasi Vipassana sekarang juga, tanpa menundanya sampai besok atau sehari sesudahnya. Mengapa? Siapa yang tahu dengan pasti jika mereka akan mati besok? Ada banyak hal yang dapat menyebabkan kematian, seperti penyakit, racun, senjata, dan lain-lainnya. Kita tidak dapat membuat perjanjian dengan Raja Kematian, atau menyuapnya, ataupun mengumpulkan prajurit untuk melawannya. Tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti apakah mereka akan meninggal besok. Oleh karena itu, tanpa menunda sampai besok atau lusa, kita harus berlatih meditasi Vipassana hari ini, saat ini juga. How should one practice Vipassana meditation with jhana as a basis? For the person who has attained jhana, he can practice Vipassana meditation with the jhana as a basis. The method is, right after getting out of jhana, he observes one of the jhanic mental states, like Vitaka, etc. In this way, he practices samatha and then he practices Vipassana.
he practices samatha and vipassana as a pair. Bagaimana seharusnya seseorang berlatih meditasi vipassana dengan jhana sebagai landasan? Bagi seseorang yang telah mencapai jhana, ia dapat berlatih meditasi vipassana dengan jhana sebagai landasan. Caranya, segera setelah keluar dari jhana, ia mengamati salah satu dari faktor mental dari jhana, seperti vitaka dan seterusnya. Dengan cara demikian, ia berlatih samatha dan kemudian berlatih vipassana. Dia berlatih samatha dan vipassana sebagai satu pasangan. Another method is when emerging from the jhana and after observing that jhana, he observes whatever objects that arise, such as seeing, hearing, etc. Observing whatever objects that arise is observing Pakinaka Sankhara general condition phenomena. Cara yang lain adalah ketika keluar dari jhana dan setelah mengamati jhana tersebut, ia mengamati objek apapun yang muncul, seperti melihat, mendengar, dan sebagainya. Mengamati objek apapun yang muncul adalah mengamati Pakinaka Sankhara, fenomena yang terkondisi secara umum. To explain in detail for the person who has attained jhana, as soon as he emerges from that jhana, he must in turn observe the jhanic mental states. Although it is called jhanic mental states, it is not just observing one consciousness. If the associated mental states such as vitaka, vichara, etc. are prominent, he must observe that vitaka, vichara, etc. also. Afterwards, he must observe the touching, hearing, seeing, etc. that arise and are obvious. In this way, observing whatever objects that arise is observing Pakinaka Sankhara general conditioned phenomena. Dalam penjelasan secara terinci, bagi seseorang yang mencapai jhana, segera setelah keluar dari jhana, ia harus beralih mengamati faktor mental jhana. Walaupun disebut sebagai faktor-faktor mental jhana, bukan berarti hanya mengamati satu jenis kesadaran saja. Jika faktor mental yang terasosiasi seperti vitaka, wicara, dan seterusnya itu menjadi menonjol, dia harus mengamati vitaka, wicara, dan seterusnya itu juga. Setelah itu, dia harus mengamati sentuhan, mendengar, melihat, dan sebagainya yang muncul dan yang terlihat jelas. Dengan cara demikian, mengamati objek-objek apapun yang muncul adalah disebut mengamati Pakinaka Sankhara, fenomena yang terkondisi secara umum. What is the method of practicing
Vipassana meditation for people who have not attained jhana. For people who have not attained jhana, the Visuddhimagga explains the method of observation starting with the four great elements. The Satipatthana Sutta explains how to observe bodily actions, gacchando va gachamiti pajanati. This is the observation of the air element that is obvious when walking. When people are walking, the air element must arise. When standing, it must also arise. When sitting, it must also arise. When lying down, it must also arise. Among the four postures, one is staying in any one of them at a time. Therefore, the Buddha instructed that one must observe the physical phenomena that are obvious via the four postures, iriyavatas. Metode berlatih meditasi vipassana apakah yang dipakai untuk mereka yang belum mencapai jhana? Bagi orang-orang yang belum mencapai jhana, Visuddhimagga menjelaskan metode pengamatan yang dimulai dengan 4 unsur besar. Satipatthana Sutta menjelaskan bagaimana mengamati gerakan tubuh, gaccanto va gaccamiti pajanati. Ini adalah pengamatan unsur udara yang terlihat jelas ketika berjalan. Ketika seseorang berjalan, unsur udara pasti muncul. Ketika berdiri juga, unsur udara ini pasti muncul. Ketika duduk, berbaring, juga pasti muncul. Dari keempat sikap atau postur ini, kita tinggal di salah satu dari keempatnya pada satu momen waktu. Oleh karena itu, Sang Buddha menginstruksikan bahwa seseorang harus mengamati fenomena fisik yang terlihat jelas melalui 4 sikap atau postur ini, Iriyapata. Punaja parang bhikkhave bhikkhu gaccanto va gaccamiti pajanati. This means bhikkhus, another way of observation is when walking or at the moment of walking. One knows it as walking. One must observe it as walking when one is walking. When standing, one must observe it as standing. When sitting, one must observe it as sitting. When lying down, one must observe it as lying. Puna caparang bhikkhave bhikkhu gaccanto va gaccamiti pajanati. Artinya, bhikkhu, cara lain untuk mengamati adalah ketika berjalan atau pada saat berjalan, ia mengetahui bahwa ia berjalan. Ia harus mengamatinya sebagai berjalan ketika ia berjalan. Ketika berdiri, dia harus mengamatinya sebagai berdiri. Ketika duduk, ia harus mengamatinya sebagai duduk. Ketika berbaring, ia harus mengamatinya sebagai berbaring.
The last one. And we stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which we are given in the beginning. Sayadaw akan menghentikan Dhamma talk di sini. Sebelum menutup Dhamma talk ini, marilah kita membaca kembali 3 hal catatan penting yang berharga dari Mahasi Sayadaw yang diberikan di awal Dhamma talk. Number 1, no one can know for sure whether they will die tomorrow. Therefore, without delaying until tomorrow or the day after, we should practice Vipassana meditation today on this very day. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apakah mereka akan meninggal besok. Oleh karena itu, kita harus berlatih meditasi Vipassana hari ini, saat ini juga, Number 2, tanpa menunda the hingga most besok atau lusa. important thing is to be mindful of the true nature of what is arising. Yang kedua, hal terpenting adalah untuk berperhatian murni terhadap sifat alami dari apapun yang muncul. Number 3, there should be no gaps or breaks in mindfulness. Mindfulness must be maintained continuously. Yang ketiga, dalam berperhatian murni haruslah tanpa jeda atau tanpa terputus. Perhatian murni harus dijaga agar berlangsung terus-menerus. Sadu, sadu, sadu. Dhamma talk for today will be closed here, and then we will close this Dhamma talk with the sharing merit. Let us recite the sharing merit together. Put your hand in front of you and recite respectfully with metta. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nippanasa pacayo hotu. Imano punya pagang sabasatana dema sabe satta sukhita awantu Sadhu, sadhu, sadhu.